Oke, sekarang kita bicara soal kematian. Waktu kematian manusia dan cara matinya. Ya, di Lugat itu hostnya Julius sempat berdebat dengan pendeta Andre. Pendeta Andre secara tersirat, ya walaupun pada akhirnya dia mengelak, tapi secara tersirat dia mengatakan bahwa waktu kematian manusia dan cara kematian manusia itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini saya kasih case ya. Habel aja. Kalau memang benar, waktu kematian Habel umurnya itu sudah pas, sudah ditentukan Tuhan. Dan cara kematiannya dibunuh Kain itu sudah pas, sesuai ketetapan Tuhan. Kenapa darah Habel itu berseru-seru menuntut balas, minta keadilan? Itu coba dipikir ya. Terus kenapa Kain itu ditegur ketika mau merencanakan pembunuhan? Dia bilang, mengapa kamu muram? Hati-hati, kamu harus berkuasa atas dosa. Ditegur oleh Tuhan. Setelah bunuh, juga didatangi, ditegur, dan dihukum. Kalau memang semuanya sudah pas dengan rencana Tuhan, sudah pas dengan ketetapan Tuhan, ngapain ada drama seperti ini? Ya, ini coba dipikirkan. Kedua, kalau memang Tuhan yang menetapkan waktu dan cara mati manusia, berarti secara tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung, Tuhan itu bertanggung jawab merencanakan pembunuhan-pembunuhan, bunuh diri, perang-perang, teroris, pengguguran bayi-bayi. Itu semua sudah skenario berarti, sudah ditetapkan. Ngeri ya. Kalau memang benar seperti ini ngeri. Ya. Kalau saya analogikan seperti ini tentang waktu, tentang umur, dan cara kematian manusia ya. Pencipta, ketika menciptakan sesuatu, dari bahan-bahannya, dia bisa tahu, analisa, kira-kira segini, dia bisa bertahan. Contoh, orang menciptakan mobil. Ini diperkirakan dari bahannya, ini 10 tahun, bisa bertahan 10 tahun. Umurnya mobil ini menurut sang pencipta itu 10 tahun. Tapi tidak semua mobil itu rusak pas 10 tahun. Itu masih tergantung satu, cara pemakaian. Cara bagaimana memakainya pemiliknya. Kedua, cara perawatan. Bagaimana pemilik itu merawat dengan benar. Sesuai dengan buku panduannya. Memakai dan merawat sesuai dengan buku panduan. Ke bengkel-bengkel resmi. Ya. Ketiga, kalau pemakaian baik, perawatan baik, masih belum tentu 10 tahun. Karena ada kemungkinan walaupun dia hati-hati di jalan, pelan-pelan, tidak ngebut, mematuhi semua aturan. Ada orang lain, kalau ada orang lain yang memilih untuk ugal-ugalan, mabuk, ngebut, dan nabrak mobil ini bisa rusak sebelum waktunya. Jadi masih ada faktor ketiga ini. Yaitu kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Semua manusia yang hidup di dunia ini ada di bawah kuasa hukum dosa, hukum kutuk, hukum maut, hukumnya dunia ini, hukum iblis. Ya. Setiap pilihan seorang manusia itu bisa membuat gelombang rentetan sebab akibat tabur tuai karma yang jauh terus menggelinding sampai ke bawah, sampai ke keturunan-keturunannya. Gaya hidup yang salah bisa melahirkan anak-anak yang salah, bisa melahirkan anak-anak yang cacat. Rumah tangga yang broken home bisa melahirkan anak-anak yang rusak cara mental dan menghasilkan kekacauan, kejahatan, dan lain sebagainya. Ini bisa ngerentet ke bawah sampai gak terbatas. Bahkan ini bisa saling silang, saling tabrak mengenai orang-orang di sekitarnya. Ya, misalnya pilot yang memilih untuk memakai narkoba sebelum mengendarai, itu bisa membawa kematian pada orang-orang tidak berdosa yang menjadi penumpangnya. Kita semua manusia ada di bawah hukum ini. Segala sesuatu bisa terjadi pada manusia, entah itu karena dirinya sendiri atau karena orang lain. Bayangkan, itu satu orang, ada miliaran manusia yang membuat pilihan-pilihan bebas setiap hari, dan dampak-dampaknya ini terus berjalan kemana-mana, merusak, mengakibatkan kehancuran bagi manusia. Nah, terus apa bedanya? Kalau gitu apa bedanya anak-anak
Tuhan, orang-orang percaya dengan orang-orang dunia. Sebenarnya, sesungguhnya orang-orang percaya itu dikatakan anak Tuhan itu telah dikeluarkan dari kerajaan iblis, dipindah pada kerajaan Yesus, kerajaan Kristus. Sebenarnya kita ini bukan lagi warga negara kerajaan dunia. Sebenarnya kita nggak perlu lagi terikat untuk di bawah hukum-hukum kerajaan dunia. Kita hidup di hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum-hukum ilahi, aturan-aturan ilahi, kuasa-kuasa ilahi. Sebenarnya kita bisa bebas dari segala akibat itu, segala kutuk dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau ada kecelakaan, ada anak-anak Tuhan yang dilindungi, tahu-tahu selamat. Kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat, atau ada kebakaran, diluputkan, bencana alam bisa luput. Itu karena pada saat itu mereka sedang hidup dalam naungan kuasa kerajaan yang lebih tinggi, ya. Mazmur 91 dikatakan orang hidup di bawah naungan yang maha tinggi, di bawah naungan yang maha kuasa, maka penyakit tidak akan mendekat dalam kemahnya. Dia jaring akan diluputkan, roh-roh jahat tidak mempan, dia akan diinjak-injak, ular kalajengking diinjak-injak. Malah malaikat diperintahkan untuk menjaga di sepanjang jalannya. Ada perlindungan ketika kamu hidup dalam iman di dalam Tuhan. Tapi masalahnya tidak semua orang hidup. Anak Kristen itu setiap saat hidup di dalam iman, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan. Kita sering keluar masuk. Ya. Saya kasih contoh, ya. Ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir ke padang gurun. Padang gurun ada tempat yang nggak bisa dihidupi. Ada banyak binatang jahat, binatang lapar, binatang ular kalajengking. Tidak ada makanan, tidak ada air. Ada bangsa-bangsa babar, perampok. Tapi nggak bisa dihidupi. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan membuat tiang awan seperti ini kalau siang, menutupi seluruh pasukan, seluruh umatnya. Kalau malam tiang api menutupi semuanya, menghindarkan dari panas, dari kedinginan, memberikan mana makanan. Dikatakan sepatu mereka nggak rusak, mereka nggak pernah tergelincir, nggak ada yang sakit. Dikatakan sungai itu mengalir, mengikuti kemanapun mereka pergi. Mereka diberkati, dilindungi luar biasa. Selama mereka ada dalam naungan payung perlindungan ini, mereka mengalami berkat-berkat dan perlindungan dari Tuhan. Tapi kalau satu ketika mereka tergoda untuk keluar dari rombongan, melihat-lihat hal-hal di sekitarnya, di dunia ini, mereka keluar dari payung perlindungan dan mereka bisa kena. Mereka ada di bawah hukum dunia lagi. Jadi ada kemungkinan seperti itu gambarannya.